jumpa lagi di channel saya, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial tools yang bisa memudahkan para penggunanya dari kalangan dosen, mahasiswa, ataupun peneliti dalam mencari ide penelitian dan referensi yang akan disintesis. Nah, jadi di sini tuh udah ada tampilan tools dari ResearchRabbit-nya nih, yang dimana aplikasi ini sangat membantu kita dalam mencari referensi, meneliti, melakukan pemetaan, hingga menjelajahi koneksi antar artikel ilmiah. Menariknya, ResearchRabbit ini tuh gratis teman-teman, tapi kalau mau yang versi lengkapnya itu ada juga yang harus berbayarnya, jadi ada harus pembayaran gitu kan. Nah, terus langkah pertama itu kita perlu masuk seperti tadi yang udah ada di video. Kita bisa pilih sign in atau sign up. Sign in itu kalau misalnya udah punya akun, kalau yang sign up itu yang belum punya akun, ntar tinggal dimasukin data-datanya. Nah, habis itu kalian bisa langsung masuk nih, kayak tadi kita bisa langsung masuk ke ResearchRabbit-nya. Dan yang tadi sebelum ini nih, sebelum create collection itu adalah tampilan awalnya. Dan setelah berhasil itu, hal yang dilakukan pertama adalah membuat collection seperti yang tadi, create collection, yaitu adalah tempat untuk mengumpulkan paper yang relevan dengan topik kita. Caranya klik library seperti tadi, lalu buat collection baru. Nah, di sini tuh tadi saya akan tadi sudah dicontohkan dengan judul self improvement. Lalu pilih warna dan klik create. Kalau collection baru dibuat, tampilannya masih kosong. Sedangkan collection yang sudah berisi paper akan terlihat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu saya mau mencari dan menambahkan paper yang baru nih ke dalam collection. Nah, jadi seperti ini. Dalam mencari papernya, terus kita nambahin collectionnya itu, kita itu bisa ke keyword dulu nih, kita ketik dulu, terus kita cari keywordnya sesuai topik yang pengen dicari. Nah, selain itu ResearchRabbit tuh juga bisa dihubungkan ke Zotero yang berfungsi untuk membantu membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis, serta terintegrasi dengan Microsoft Word. Nah, kalau kalian sudah punya referensi dalam bentuk BibTeX atau RIS, itu bisa langsung diupload di sini. Tapi kalau belum punya, cukup ketik topik, misalnya self improvement tadi, lalu klik search. Nah, setelah pencarian dilakukan itu akan muncul berbagai paper yang relevan dengan topiknya. Di sini itu terlihat jumlah total paper itu misalnya lebih dari 7.000 artikel yang sesuai dengan keyword. Sesuai dengan keyword yang kita cari tentunya ya teman-teman. Nah, untuk pengen lebih detailnya itu di sini ada search settingnya. Itu ada pengaturan buat nyari artikelnya, jadi sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman. Jadi di sini bisa lebih detail untuk nyari artikelnya, seperti tahun publikasi, terus quartile, hingga open access. Fitur tersebut masih belum tersedia, tapi ada juga yang tersedia gitu. Jadi ada yang tersedia dan sebagian masih berbayar. Oke, selanjutnya itu kita bisa memilih paper yang relevan. Lalu, nah ini kita dapat nih paper yang relevan nih kan. Sudah. Terus kita save to collection. Jadi paper yang tadi tuh nanti di sebelah kanan akan muncul detail seperti judul, kemudian penulis, abstrak, hingga akses ke file PDF-nya. Jika sudah sesuai, klik save to collection, lalu pilih collection yang udah dibuat nih sama teman-teman tadi yang di awal. Nah, lakukan hal ini tuh kita pada beberapa paper, misalnya 5 artikel. Nah, jadi kelima artikel yang udah kita cari ataupun yang nanti kita cari itu sama nih caranya kayak yang pertama, tinggal save to collection. Nah, setelah itu kita bisa eksplorasi lebih lanjut dengan fitur. Dengan ada fiturnya, ada beberapa fiturnya. Yang pertama itu ada similar.
Jadi si similar ini tuh untuk mencari penelitian lain yang mirip. Jadi kalau misalnya kita udah nyari jurnal atau nyari artikel gitu kan, nyari paper. Nah, di similar ini tuh kita bisa dapetin juga nih yang mirip-mirip tuh kayak apa. Nah, selain similar itu juga ada reference, melihat referensi yang digunakan dalam paper tersebut. Nah, jadi kan kalau dalam paper itu tentunya ada referensi yang dipakai teman-teman. Nah, di situ tuh kalian bisa langsung dapetin paper referensinya. Nah, setelah itu kita juga ada yang namanya cite by. Jadi tuh kita bisa ngelihat siapa yang ngutip paper tersebut. Jadi tuh, wah ini tentu sangat lengkap ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu si peneliti mana aja tuh yang mengutip paper tersebut. Jadi keren lah gitu teman-teman. Dan menariknya researchability akan menampilkan visual map yang menunjukkan hubungan antara paper sehingga kita bisa memahami keterkaitan penelitian secara lebih luas. Kemudian pilih semua paper. Setelah paper terkumpul, kita bisa pilih semua paper lalu klik export. Formatnya bisa RIS atau BibTeX yang nantinya bisa di-import ke Mendeley. Dengan begitu, semua referensi bisa langsung digunakan untuk penulisan citasi dan data pustaka. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman cara penggunaan ResearchRabbit secara mendasar. Bagi teman-teman yang masih belum paham atau pengen penjelasan lanjutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Oke, see you next time. Boleh share videonya, like, dan subscribe.